Halo mahasiswa hebat, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di kelas pengantar pagi wisata. Bersama Prof. Nok Mariani, saya sendiri Oce Ridwanuddin dan Riko Arashid. The decision making process. Secara umum, proses pembelian melibatkan 5 tahap. Yang pertama, pengenalan kebutuhan, di mana wisatawan memiliki kebutuhan dan keinginannya untuk dipenuhi. Dalam model ini, faktor pendorong dan penarik memberi konsumen rangsangan untuk melakukan perjalanan. Tahap kedua, yaitu pencarian informasi. Pada tahap ini, wisatawan mulai mencari informasi mengenai produk wisata, baik melalui internet, media sosial, keluarga, ataupun teman. Tahap ketiga, evaluasi alternatif, yaitu dari informasi yang telah dikumpulkan tadi, wisatawan mengevaluasi setiap informasi yang diperolehnya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan produk atau jasa yang akan dipilihnya. Tahap keempat, yaitu keputusan pembelian, di mana wisatawan telah mengambil keputusan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang dipilihnya yang ditawarkan oleh si supplier. Tahap kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah wisatawan mengkonsumsi produk atau jasa atas pilihannya, maka wisatawan mendapatkan pengalaman dari produk atau jasa yang telah dikonsumsinya, baik itu pengalaman yang baik maupun kurang menyenangkan. Sehingga pada tahap ini kepuasan wisatawan akan terukur. Apabila wisatawan merasa puas, maka kemungkinan wisatawan tersebut akan melakukan pembelian atau kunjungan kembali. Namun, apabila merasa kurang puas, maka wisatawan tidak akan mengkonsumsi produk atau jasa tadi, dan akan melakukan komplain kepada perusahaan dan bahkan melakukan word of mouth yang negatif. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk membagi keseluruhan pasar wisata menjadi subkelompok yang lebih kecil dan relatif homogen yang dapat dilayani atau dikelola sebagai segmen pasar yang khusus. Dengan kata lain, pengelompokan pasar dari awalnya heterogen menjadi kelompok kecil yang homogen. Faktor yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi segmen pasar. Pertama, dapat diukur. Artinya, ukuran daya beli wisatawan dapat diukur. Kedua, dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Ketiga, substansial. Segmen cukup besar untuk dilayani. Keempat, diferensial. Segmen harus merespons secara berbeda untuk segmentasi pasar yang berbeda. Kelima, dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat dirancang untuk menarik segmen. Keenam, daya tahan. Apakah segmen tersebut akan bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama? Dan terakhir, kesesuaian. Artinya, apakah nilai kebutuhan dan keinginan segmen tersebut sesuai dengan tujuan atau nilai perusahaan itu sendiri? Berikut merupakan dasar dalam melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, geographical segmentation, yaitu segmentasi pasar dilakukan atas dasar wilayah asal pasar. Dapat dilakukan di berbagai skala, termasuk benua, misalnya Asia, negara, Indonesia, unit subnasional, misalnya Jawa Barat, atau perkotaan dan desa. Kedua, segmentasi sosiodemografi, yaitu variabel sosiodemografi merupakan kriteria segmentasi yang umum digunakan oleh para pemasar. Segmentasi ini berdasarkan variabel sosial dan demografi seperti halnya jenis kelamin, usia, siklus hidup keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.